Ini enggak alkitabiah, jadi jangan ditiru ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, oh udah ngaku, oh saya ini orang Kristen. Saya tidak berjaga-jaga sekalipun saya nggak akan jatuh. Saya mau bilang saudara, jangan ada kesombongan rohani. Siapapun kita, kalau kita nggak berjaga-jaga, kalau kita nggak waspada kita jatuh. Saya mau bilang saudara, jangan bilang oh Pak Pendeta saya ini Pak Pendeta dari sekolah minggu udahlah rajin sekolah minggu, bahkan saya lebih pintar daripada guru sekolah minggu saya Pak Pendeta. Hati-hati. Oh Pak Pendeta saya udah gereja Pak Pendeta. Gereja 5 sesi, saya 8 sesi di gereja. Sampai tetangga pikir saya koordinator gereja Pak Pendeta. Saya mau bilang hati-hati. Siapapun kita, bahkan saya bisa tegaskan sekalipun hamba Tuhan di mimbar, kalau nggak berjaga-jaga, saya mau bilang saudara bisa ngalamin kejatuhan karena iblis itu pasang perangkap dimanapun saudara dan saya berada. Pak Pendeta, tapi kan saya di tempat yang aman. Saya mau bilang saudara, di muka bumi ini nggak ada tempat yang aman. Dimanapun iblis bisa taruh yang namanya perangkap. Sekalipun saudara bilang Pak Pendeta, dalam pergaulan pekerjaan saya lihat banyak orang yang baik. Saya mau bilang saudara, sekalipun di sana iblis bisa taruh perangkap. Sekalipun saudara dalam dunia bisnis banyak orang Kristen sekalipun, iblis bisa taruh perangkap di sana. Bahkan saya bisa tegaskan, sekalipun di gereja iblis bisa taruh perangkap di sana. Saya pernah tanyakan ini ketika saya khotbah di daerah BCP dan juga Mega Bekasi saudara. Saya pernah tanyakan jemaat di sana. Saya akan tanyakan di tempat ini, menurut saudara lebih banyak iblis di gereja atau di diskotik? Yang bilang diskotik boleh angkat tangan. Yang bilang gereja boleh angkat tangan. Yang memang gak mau niat jawab angkat tangan. Pendeta tanya, kasih 2 pilihan. Tanya yang pertama, tanya kedua. Kalau lapar bilang. Sekali lagi, yang di diskotik boleh angkat tangan. Yang di gereja boleh angkat tangan. Terus yang gak angkat tangan mau kau apa? Kita selesaikan secara jantan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Siapa yang taruh itu di situ? Ha? Saya mau bilang sekali lagi ya. Saya mau bilang saudara. Kalau menurut Pak Pendeta gimana? Lebih banyak setan di mana? Gereja. Saya udah survei banyak dan juga banyak yang jawab. Lebih banyak iblis di mana? Gereja. Ngapain iblis di diskotik? Ngapain iblis di diskotik? Udah iblis semua di sana. Bahkan iblis di sana juga mereka lihat. Gua aja iblis gak gitu-gitu amat. Oh Tuhan. Mereka udah udah pulang dari diskotik jam 5 subuh, jam 6 langsung cuci muka ke gereja dulu ibadah pagi. Pemutihan. Tuhan. Bukan main. Tapi di sini nggak ada yang ngaku maksudnya. Saya mau bilang saudara, justru di gereja. Kenapa? Karena tujuan iblis mau menjatuhkan anak Tuhan. Makanya saya mau bilang saudara, sekalipun saudara dan saya di gereja, pastikan saudara dan saya berjaga-jaga. Katakan amin. Sama-sama bilang sama, saya selalu berjaga-jaga. Sama-sama bilang sama, saya selalu waspada. Amin. Kenapa? Karena kalau saudara dan saya nggak berjaga-jaga, saudara dan saya nggak waspada, iblis bisa masuk menyerang saudara dan saya, baik hati maupun pikiran kita saudara. Makanya kadang-kadang saudara dan saya kalau kita nggak waspada, kita nggak berjaga-jaga pikiran kita saudara. Kadang-kadang saudara dan saya mungkin saudara lagi lihat pendeta lagi khotbah, saudara lihat lagi pendeta lagi menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau saudara nggak berjaga-jaga dalam konteks pikiranmu, iblis bisa masuk dan ingatkan apa? Hei, musim hujan, jemuran udah angkat atau belum? Hei, kompor udah dimatiin atau belum? Lagi dengar firman, lagi lihat pendeta, tiba-tiba iblis bicara. Coba lihat itu ibu-ibu yang di depan sana. Udah sanggulnya 2 meter itu 2 meter. Akhirnya ada ibu-ibu yang punya hasrat gibah yang luar biasa. Mulai lagi dengar firman, tapi